Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, Rahayu, dan salam kebajikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim presentation dari kelompok 2, yaitu Devi Aulia Rahmayani, yakni saya sendiri, Andi Nur Anissa Nawarni, Mutia Fadia Azhara, Nur Adayuni, Yuyun Ardianti, Vina Fitriani, Trimeri Handayani, Nurul Amelia, dan Rahmat Fajar. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai fungsi dan bagian-bagian yang terdapat di dalam tab home. Apa saja fungsinya dan apa saja bagian-bagiannya. Untuk itu saya berharap semua dapat memperhatikan dengan baik. Kepada teman-teman dari kelompok 2, saya persilahkan. Fungsi tab menu. Tab menu adalah bagian dari quick access yang difungsikan untuk akses cepat menuju suatu fungsi yang dapat digunakan ketika sedang membuat dokumen teks atau gambar. Di dalam tab menu terdapat tab file, tab home, tab insert, tab pack layout, tab mailing, tab preview, dan tab view. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan pembagian dari ribbon. Ribbon adalah suatu kumpulan tool menu yang terdapat pada bagian tab menu, di mana kumpulan-kumpulan tool ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan grup. Setiap tool-tool tersebut mempunyai fungsi kerja masing-masing, yang termasuk ke dalam kategori ribbon, yaitu tab menu, grup seperti grup clipboard, font, paragraf, style, dan editing, dan fungsi perintah atau comments. Ketiga, title bar. Title bar merupakan identitas atau nama dari suatu dokumen yang sedang dikerjakan. Secara default, title bar ini akan muncul dengan keterangan dokumen 1 Microsoft Word. Namun, ketika kalian sudah menyimpan dokumen tersebut dengan sebuah nama, maka nama tersebut akan berubah menjadi nama dokumen kalian Microsoft Word. Keempat, status bar. Status bar merupakan sebuah tampilan bar kecil yang memberikan informasi banyaknya jumlah suku kata di dalam sebuah dokumen, memberikan informasi banyaknya halaman atau jumlah dokumen dalam satu lembar kerja, dan menampilkan informasi bahasa yang kalian gunakan. Fungsi rulers. Ruler atau penggaris merupakan tool yang bisa kalian gunakan untuk mengatur lebar dan tinggi halaman dokumen secara manual tanpa harus mengatur ukuran di pack layout. Dalam hal ini, ruler dibagi menjadi dua bagian, yakni ruler horizontal dan ruler vertikal. Pembagian dan fungsi menu pada tab home. 1. Page. Page untuk menempelkan tulisan atau gambar yang telah kalian salin di sumber lain. 2. Cut. Cut untuk memotong tulisan atau gambar yang kalian seleksi di dalam dokumen. 3. Copy. Copy untuk menyalin tulisan atau gambar di dalam dokumen Word. 4. Font style. Font style untuk memilih atau merubah jenis tulisan yang kalian inginkan. 5. Bold. Bold untuk membuat tulisan menjadi tebal. 6. Italic. Italic untuk membuat tulisan menjadi miring. 7. Underline. Underline untuk membuat tulisan bergaris bawah. A, B, C untuk membuat tulisan coret. 9. Superscript dan subscript X2 untuk membuat pangkat pada tulisan seperti kuadrat, meter persegi, kubik, dan lain-lain. 10. Font size untuk merubah ukuran tulisan. 11. A style untuk membuat style atau gaya pada tulisan. 12. Highlight text atau AB untuk memblok warna kata atau kalimat di dalam dokumen. 13. Font color A untuk merubah warna huruf atau tulisan di dalam dokumen.
Ya baiklah, saya Yuyun Ardianti akan menjelaskan bagaimana sih agar tulisan rata dalam mengerjakan laporan, proposal, dan sebagainya. Pertama, kita buka Microsoft Word. Tulisan yang sudah berparagraf kita blok terlebih dahulu sampai ke bawah. Terus untuk rata kiri like left, kita bisa memakai keyboard Ctrl L. Dan pada toolbar kita klik atas nomor 14, dan untuk rata tengah Align Center, klik atas nomor 15 dan dalam keyboard Ctrl E. Untuk membuat Align Right, Ctrl atau rata kanan dalam keyboard kita klik Ctrl R. Nah, agar tulisan rata kanan kiri atau Align Justify, kita klik Ctrl J pada tulisan yang sudah diblok. Dan untuk shading color, untuk merubah warna tulisan kita blok terlebih dahulu pada galeri warna shading. Arahkan ke contoh warna yang bervariasi dan perhatikan live preview pada teks yang telah Anda pilih. Jika cocok dengan satu warna, klik untuk mengaplikasikannya. Dan terakhir, icon table untuk membuat tabel secara manual, yaitu di atas angka 19 kita klik terlebih dahulu. Baik, selanjutnya masih berada pada grup atau kolom paragraf, yang dimana seperti kita ketahui, menu yang berada pada kolom paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf teks. Adapun menu berikutnya yaitu bullets, yaitu berfungsi untuk membuat ikon kecil di samping tulisan di tiap paragraf terpilih. Lalu selanjutnya ada numbering untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih. Lalu selanjutnya ada multi-level list untuk membuat kombinasi list antara bullets dan numbering. Nah, selanjutnya ada increase dan decrease indent. Nah, untuk secara spesifik, increase indent sendiri ini berfungsi untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan, sedangkan decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Nah, yang terakhir ada sort, yaitu untuk menyortir isi dokumen sesuai dengan abjad atau juga berdasarkan dengan angka. Fungsi group stylus. Group stylus terdiri dari dua menu, yaitu yang pertama heading stylus adalah berisi pilihan format penjudulan paragraf terpilih. Yang kedua, change stylus adalah berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Fungsi group editing. Secara umum, group editing terdiri dari yang pertama find, yaitu untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyboard tertentu dalam suatu file. Yang kedua, respell, yaitu untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Yang ketiga, select, yaitu digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Itulah presentasi mengenai fungsi dan bagian-bagian yang terdapat di dalam tab Home. Saya selaku pemandu presentasi mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.